firman Tuhan. Angkat pujian buat Tuhan. Allah bangkit dan kita bersorak. Kerahkanlah kekuatanmu. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkanlah musuhmu. Selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kerahkanlah kekuatanmu. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkanlah musuhmu. Serahkanlah musuhmu. Selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Allah bangkit. Allah bangkit. Bersoraklah. Hey. Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Allah kita yang dahsyat, yang telah mengalahkan musuh-musuh kita. Bahkan Yesus yang disalibkan memberikan kemenangan bagi kita. Kerahkanlah kekuatanmu. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkanlah musuhmu. Serahkanlah musuhmu. Selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit. Allah bangkit. Bersoraklah. Hey. Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit. Allah bangkit. Bersoraklah. Hey. Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit. Allah bangkit. Bersoraklah. Hey. Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Terima kasih Tuhan. Kau dahsyat bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kita bersyukur Allah kita dahsyat yang menyerahkan musuh kita. Jika Allah di pihak kita, maka tidak ada yang bisa menjadi lawan kita. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan, bahkan kita siapkan hati
kita, pendengaran kita untuk kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Nya nanti. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan-Mu, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Tuhan, bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Bersyukur Bapa, bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, kami menyembah Engkau. Terlalu banyak Engkau perbuat bagi kehidupan kami. Bahkan Engkau berkorban Tuhan untuk menyelamatkan kami Tuhan. Tiada yang bisa kami perbuat untuk membalas segala anugerah-Mu selain bersyukur dan bersyukur dan melayani Engkau Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari bersyukur kepada Bapa. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Bersyukur
Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, haleluya. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Haleluya, saya kembalikan kepada hambanya. Ya, shalom Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengar firman Tuhan. Kami bersyukur di malam hari ini ya Bapa, ya Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk malam ini kami boleh mengikuti ibadah Zoom dan kami sudah memuji, menaikkan pujian bahwa kami selalu bersyukur dan bersyukur sebab Engkau baik adanya. Kami mohon urapan Roh Kudus turun atas ibadah Zoom malam hari ini dan urapan Roh Kudus turun atas kami semua yang akan mendengarkannya. Semua roh penghalang perintang, roh yang mengganggu kami hardik keluar dari hati dan pikiran kami, keluar dari ibadah Zoom kami, dan kami terus berdoa supaya kami diberikan signal yang baik dan tidak ada hujan atau cuaca yang buruk Tuhan yang dapat mengganggu ibadah kami malam ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami sudah berdoa. Haleluya, kita katakan amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Apakah suara saya cukup jelas? Jelas Pak. Shalom, jelas Pak. Ya, baik. Saya telah memberikan judul bahwa orang kaya sukar masuk surga. Ya, saya tertarik dengan judul ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga tertarik dengan judul ini. Tetapi mungkin yang saya dapat jelaskan berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Karena kalau kita hanya membaca orang kaya sukar masuk surga, maka kita berpikir bahwa hanya orang miskin yang masuk surga dan orang kaya tidak bisa masuk surga. Ya, saya akan ambil pembacaan dari Matius 9 ayat 16 sampai 26. Nanti Bapak Ibu bisa membaca dengan lengkap ya di rumah masing-masing kembali. Matius 19 ayat 16 sampai 26. Saya akan sampaikan dulu apa dalam Matius 19 ayat 16 sampai 26. Jadi ada orang muda yang kaya, Bapak Ibu. Orang muda yang kaya ini datang kepada Yesus berkata, "Guru,
Bagaimana saya bisa mendapatkan hidup yang kekal? Dan Yesus menjawab, kalau mau mendapat hidup yang kekal, lakukanlah perintah-perintah Allah, perintah-perintah Bapa di sorga. Apa saja? Jangan mencuri, jangan berzina, jangan berbohong, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah orang tuamu. Tuhan Yesus berkata kepada anak muda itu, dan anak muda itu dengan entengnya dan dengan cepat dia menjawab, semuanya telah kulakukan, apalagi? Dan Yesus berkata, jikalau engkau hendak menjadi sempurna, juallah segala milikmu. Ya, juallah segala milikmu dan bagikan kepada orang miskin. Saya akan bacakan dulu pada Matius 19 ayat 20 sampai 26. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid mendengar itu sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Bapak Ibu, kita baru saja bahwa Yesus menawarkan kepada seorang anak muda yang kaya, kalau engkau mau menjadi sempurna, jualah segala milikmu dan bagikanlah kepada orang miskin. Ya, tetapi ternyata respon dari anak muda yang kaya ini tidak seperti yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Dikatakan orang muda itu berbalik dan menjadi kecewa, dia sedih. Ya, dia sedih hati dan karena banyak hartanya. Dan Tuhan Yesus dengan segera berkata, orang kaya sukar masuk sorga. Bapak Ibu, hari ini kita mau lihat bahwa bukan orang kaya, bukan hartanya yang salah, tetapi orangnya yang salah. Ya, saya ulangi sekali lagi. Tuhan Yesus berkata, orang kaya sukar masuk sorga, bukan hartanya yang salah, tapi orangnya yang salah. Mengapa Bapak Ibu? Ya, saya akan ambil pada Matius 5 ayat 3. Matius pasal 5 ayat 3, di sini ada kata-kata berbahagia dan yang paling atas ternyata menjawab tema khotbah malam ini. Ya, Matius 5 ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Ini aneh ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Tema hari ini mempunyai pemahaman atau pengertian, janganlah kita terikat kepada kekayaan kita, Bapak Ibu. Janganlah kita terikat dengan harta kita. Ya, janganlah kita terikat dengan uang kita. Janganlah kita terikat dengan jabatan kita, pangkat kita. Janganlah kita terikat dengan pekerjaan kita. Janganlah kita terikat dengan apapun juga yang berasal dari dunia. Kita hanya boleh mengikatkan diri kepada Yesus karena dialah yang punya sorga. Ya, jadi arti berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka memiliki kerajaan sorga adalah jangan kita terikat, Bapak Ibu. Ya, kita boleh menjadi kaya, ya. Tuhan boleh mempercayakan kekayaannya, segala kelimpahannya, tetapi yang perlu kita waspadai, kita tidak boleh terikat. Ya, seperti anak muda kaya
yang kecewa tadi. Anak muda itu ternyata hartanya banyak, tapi dia terikat dengan kekayaannya. Hatinya melekat kepada kekayaannya. Itu yang tidak boleh, Bapak Ibu. Kaya boleh, tapi kalau kaya jadilah saluran berkat. Ya, kalau kita diberkati, jadilah saluran berkat. Jangan kaya untuk diri sendiri. Ya. Nah, alasan yang kedua, kenapa Tuhan Yesus berkata orang kaya tidak boleh masuk surga? Tadi telah terjawab bahwa berbahagialah orang miskin di hadapan Allah karena mereka lah yang punya kerajaan Allah. Ternyata ada satu perintah Tuhan yang mungkin kita tidak atau jarang mendengar, Bapak Ibu. Matius pasalnya yang ke-6 ayat 19 sampai 21. Matius pasal 6 ayat 19 sampai 21, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mengapa dalam Matius 5 tadi tidak dikatakan berbahagialah orang yang kaya sekali? Ya, karena ternyata dalam Matius 6 ayat 19 20 ini menulis kumpulkanlah harta di surga. Bapak Ibu, mari kita ingat bahwa hidup kita di dunia ini sementara. Firman Tuhan bahkan berkata seperti angin, seperti uap, seperti bunga rumput yang sebentar ada, besok layu. Ya. Mungkin kita tidak sadar, ya, dulu beberapa belas atau puluh tahun yang lalu kita masih muda, ya. Saya juga baru menyadari bahwa saya sudah tidak muda lagi, Bapak Ibu. Ya. Dulu saya muda, saya kuat, saya sanggup mendorong satu mobil sendiri, ya, mobil yang mogok sampai hidup. Saya begitu kuat pada saat usia saya muda. Tetapi hari ini kekuatan itu sudah berangsur-angsur berkurang. Ya, dulu saya sanggup memikirkan banyak hal, ya, puluhan hal saya sanggup memikirkannya. Ya, seolah-olah dalam memori saya itu ada catatan. Ya, tetapi sekarang saya tidak mampu lagi untuk mengingat banyak hal. Bahkan mungkin mengenal teman kecil saya atau mengenal jemaat saya yang saya layani, mungkin saya bisa lupa namanya, Bapak Ibu, karena faktor U, ya, faktor U. Dan malam ini firman Tuhan berkata, kumpulkanlah bagimu harta di sorga, karena ngengat dan karat tidak akan menghabiskannya. Masih sadarkah kita bahwa kita hidup di dunia ini sementara, Bapak Ibu? Firman Tuhan katakan, kita ini cuma perantau. Kita tidak boleh menetap di dunia ini selama-lamanya. Kita cuma perantau, karena dalam Yohanes 14 ayat 1-3 dikatakan, janganlah gelisah hatimu, karena aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Dan satu kali aku akan datang menjemput engkau, supaya engkau bersama-sama dengan aku di sorga. Mari kita tetap waspada bahwa hidup di dunia ini sementara. Ya, firman Tuhan berkata dalam Mazmur 90 ayat, ya, umur manusia 70, kalau kuat 80, selebihnya adalah penderitaan. Ya, penderitaan, penyakit, kesusahan. Dan kita akan pulang ke rumah Bapa. Kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Dan kita setuju bahwa kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Bapak Ibu, selagi kita masih sehat, masih kuat, masih bernafas, ayo kita kumpulkan harta di sorga. Kita kumpulkan
kekayaan kita di surga. Bagaimana caranya? Mari kita berbagi. Ya, bagi yang mempunyai kelebihan, berbagilah dengan orang-orang yang membutuhkan. Berbagilah dengan orang miskin. Berbagilah dengan janda-janda, duda-duda yang perlu dibantu. Berbagilah kita dengan orang-orang yang membutuhkannya. Kalau kita membantu sesama kita, Bapak Ibu, kita sedang mengumpulkan harta di surga. Kenapa? Ya, toh kita akan tinggalkan dunia ini. Saya mau beri satu pemahaman begini, Bapak Ibu. Siapa yang mau bahwa kita semua akan bersama dengan Yesus di sorga? Siapa yang mau bahwa kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, menantu kita, cucu kita harus diangkat, harus rapture. Kalau kita setuju dengan ini, maka untuk apa kita meninggalkan harta di bumi? Karena setelah terjadinya pengangkatan atau rapture, maka firman Tuhan diangkat, orang-orang kudus diangkat, Roh Kudus diangkat, dan dunia akan dikuasai oleh roh antikristus. Antikristus akan menguasai dunia. Dia akan menguasai seluruh lini kehidupan manusia. Bahkan dia akan mempersulit orang untuk menjual dan membeli. Kita mulai merasa sekarang apa-apa semuanya sudah mengarah kepada cashless. Tidak perlu pakai uang tunai, pakai uang online, ya. Kita dapat membeli semua dengan kartu, ya, kartu. Kita dapat membayar semuanya dengan kartu, dengan cara transfer pembayaran melalui m-banking. Kita sedang dilatih, Bapak Ibu. Dan saat antikris akan berkuasa, sudah berkuasa, maka dia akan berkata, mulai hari ini, barang siapa yang mau membeli dan menjual, maka harus diberi tanda pada tangannya, tangan kanannya, dan pada dahinya. Tanda apa itu? 666, 666. Tanda bilangan binatang. Ya, itu tertulis dalam Wahyu 13. Tanda bilangan binatang. Dan orang akan dipaksa untuk menyangkal Yesus. Yesus tidak boleh lagi menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita akan masuk dalam masa pemerintah antikris 2 kali 3,5 tahun. Totalnya 7 tahun. Tahun pertama kelimpahan, tahun kedua penyiksaan. Penderitaan. Di mana kita akan dipaksa untuk menyangkal Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita akan memilih supaya kita semua diangkat, Bapak Ibu. Ya, sekali lagi, orang yang mengerti kebenaran ini pasti akan berkata, saya, istri saya, suami saya, anak-anak saya, menantu saya, cucu saya, harus diangkat. Saya memberikan logika begini, kalau kita mengimani kita semua harus diangkat, supaya kita terbebas, terlepas dari pemerintahan antikris yang sangat kejam itu, maka tidak ada gunanya mengumpulkan harta di dunia. Seringkali kita mendengar orang tua berkata, kalau ditanya, termasuk kita mungkin Bapak Ibu, untuk apa kumpulkan harta banyak-banyak? Ya, untuk apa kumpulkan rumah banyak-banyak? Ya, untuk apa berinvestasi, beli tanah, beli apartemen, beli apa saja? Dan pasti kita menjawab, untuk anak cucu dong. Untuk anak cucu. Saya dulu hidupnya susah. Saya jualan kue, saya hidupnya jualan koran. Tapi setelah saya berhasil, saya nggak mau anak cucu saya jualan koran, jualan kue. Maka mereka akan saya tinggali. Kekayaan.
Ya, kalau mereka mau beli rumah, tinggal beli. Kalau mereka mau beli mobil, tinggal beli. Makanya saya berinvestasi, saya kumpulkan. Mungkin kedengarannya baik ya, kedengarannya masuk logika Bapak Ibu. Tapi mari kita pelan-pelan berpikir secara jernih. Kalau kita berpikir meninggalkan harta kekayaan untuk anak-anak, cucu-cucu kita, maka kita sedang mengimani bahwa mereka tidak diangkat, bahwa mereka tidak rapture, bahwa mereka tidak masuk surga. Tetapi bagi kita yang mengerti kebenaran ini, ya, bahwa akan ada pengangkatan, akan ada rapture, maka kita tidak pernah mengimani untuk tertinggal dan masuk dalam masa pemerintahan antikris yang sangat kejam. Dan sekali lagi, firman Tuhan ajarkan kepada kita, ya, kumpulkanlah bagimu harta di sorga, karena ngengat dan karat tidak akan merusakkannya. Bapak Ibu, sorga sudah disediakan bagi kita, atau hidup yang kekal sudah disediakan kepada kita bagi kita yang percaya kepada Yesus. Karena Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa. Tetapi menurut pemahaman yang selanjutnya, tidak cukup hanya percaya, tapi kita sendiri yang harus membangun istana kita di surga. Dan istana kita di surga akan terbangun dengan perbuatan baik kita. Ya, istana kita di surga akan terbangun dengan pelayanan kita yang membuahkan jiwa. Istana kita di sorga akan terbangun dengan kita mengumpulkan harta di sorga. Karena kita tidak mungkin mengirimkan uang kertas yang dibakar supaya kita punya uang di sorga. Itu pemahaman iman yang lain. Tapi iman Kristen mengajarkan, marilah kita banyak berbuat baik. Mari kita banyak berbuat kasih. Marilah kita banyak menabur supaya kita bisa menuai. Marilah kita banyak melepaskan keterikatan kita dengan harta, dengan mamon. Ya, Yohanes berkata, tidak seorang pun dapat menyembah kepada yang satu dan kepada yang lain. Harus memilih siapa yang kita mau sembah, siapa yang kita mau percaya. Yang terbaik adalah sembahlah Yesus. Percayalah kepada Yesus. Dan jangan menaruh pengharapan kita kepada kekayaan kita. Karena itu akan membinasakan kita. Kenapa dikatakan kita harus mengumpulkan harta di sorga? Saya ulangi pada ayat 3. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mengumpulkan harta di sorga akan membuat hati kita ada di sorga. Saya ulangi sekali, mengumpulkan harta di sorga, melepaskan hati kita dari segala keterikatan kita dengan harta dunia atau dengan kekayaan dunia yang bernama mamon, akan melepaskan hati kita dari keterikatan dengan hal-hal dunia, Bapak Ibu. Ya, dan kita nanti akan meletakkan hati kita bukan di dunia ini lagi, bukan di bumi ini lagi, tapi kita akan meletakkan hati kita di surga, di mana kita akan menerima hidup yang kekal. Ya, Bapak Ibu ya. Dan kenapa kita harus melepaskan diri dari kekayaan, dari keterikatan akan mamon? Ya, saya akan bacakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17.
1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, 1, keinginan mata, 2, keangkuhan hidup, 3, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Firman Tuhan tadi mengatakan, ya, kita tidak boleh terikat dengan perkara dunia. Perkara dunia ini apa, Bapak Ibu? Ya, termasuk uang, harta, kekayaan, jabatan, pangkat. Ya, itu semua berasal dari dunia. Ya, dan apalagi 3 hal besar, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan kalau orang terikat dengan keinginan mata, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, maka kasih Bapa tidak ada dalam orang itu. Dalam arti apa? Kasih Bapa tidak ada di dalam orang itu karena dia terlalu mengasihi dunia lebih daripada Tuhan. Maka kasih Bapa tidak ada. Apa artinya? Kita teringat Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus diberikan kepada kita, kepada manusia, sehingga orang yang percaya kepada Yesus mendapat hidup yang kekal. Itu didasari oleh kasih Bapa. Ya, itu didasari oleh kasih Bapa. Kita diselamatkan karena kasih Bapa, karena Bapa mengasihi kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita mencintai apa yang ada di dalam dunia, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, maka kasih Bapa tidak ada di dalam kita. Artinya apa? Kita kehilangan keselamatan. Ya, kita kehilangan keselamatan, Bapak Ibu. Alangkah sayangnya berpuluh-puluh tahun kita percaya Yesus, kita melayani, kita memberitakan firman, ya, kita mencari jiwa-jiwa, kita mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang, kita beritakan Injil. Tapi kalau kasih Bapa tidak ada di dalam kita, apa gunanya semua itu? Ya, apa gunanya firman Tuhan katakan dalam Matius 17? Apa gunanya kamu memperoleh seluruh isi dunia ini, tapi jiwamu binasa? Kalau saya pilih hidup yang kekal. Biarlah dunia, saya kehilangan dunia. Biarlah saya kehilangan kekayaan, jabatan, pangkat. Biarlah saya kehilangan kenyamanan dari dunia ini. Biarlah saya kehilangan sesuatu yang menyenangkan hati saya. Jikalau itu bukan berasal dari Bapa, jikalau kasih Bapa tidak ada dalam hal-hal yang demikian, Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya, ada ukuran keuangan yang sudah dituliskan dalam Alkitab. Ya, ada ukuran keuangan yang sudah ditulis dalam Alkitab. Ya, saya akan bacakan, tunjukkan kepada Bapak Ibu. 1 Timotius 6 ayat 8, ya, mungkin mulai ayat 7 saja, mulai ayat 7 dan 7, 8, ya. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Ukuran kekayaan kita sudah ditulis dalam 1 Timotius 6 ayat 8, Bapak Ibu. Asal ada makanan dan pakaian, cukup. Dalam Matius 6 ayat 33, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Kalau dibilang cukup, satu rumah cukup nggak? Cukup, Bapak Ibu. Kita tidak mungkin tinggal di 2 rumah sekaligus. Apalagi 3, 4, 5 rumah sekaligus, nggak mungkin.
asal ada makanan dan pakaian cukup. Jadi satu rumah cukup. Ini kalau sesuai konteks ini ya Bapak Ibu ya, selain kita mau lebih. Satu rumah cukup, satu mobil cukup. Beberapa lembar baju cukup. Tapi seringkali manusia menjadi tamak. Cukup dia ganti dengan lebih. Ya, sehingga mereka mengumpulkan beberapa rumah, beberapa mobil, beberapa investasi, mungkin tanah, properti. Padahal firman Tuhan udah bilang, asal ada makanan dan pakaian, cukup. Kenapa? Kita balik tanya ya. Kalau firman Tuhan bilang cukup, kenapa kita nggak cukup-cukup ya? Kalau kita nggak cukup-cukup itu dari mana ya? Roh dari mana Bapak Ibu? Tentunya itu roh dari dunia yang mengajarkan kita untuk tidak pernah merasa cukup, untuk tidak pernah bisa bersyukur, untuk terus menjadi tamak, kurang. Satu kurang, dua kurang, tiga kurang, empat kurang. Sebetulnya orang yang tidak menghargai 1 Timotius 6 ayat 8 sebenarnya sudah menentang keputusan Tuhan, ketetapan Tuhan. Ya, sehingga orang-orang yang demikian ya akan mengalami kesulitan. Ya, saya baca di ayat yang ke 9 dan 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan, kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, Bapak Ibu. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Karena memburu uang, ingin kaya, menyimpang dari iman. Dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Sadarkah kita, karena kita mengejar kekayaan, ingin menjadi kaya, kita seringkali tidak lagi menomorsatukan Tuhan dalam hidup kita. Karena menginginkan kekayaan, mengejar kekayaan, sehingga kita seringkali juga sudah meninggalkan ibadah, meninggalkan pelayanan, meninggalkan kasih yang mula-mula, Bapak Ibu. Coba bayangkan saat kita tidak punya apa-apa, ya, saat kita hidupnya pas-pasan, tinggalnya di rumah petak, kos-kosan, ya, dan kita mengalami bahwa hidup ini berat. Coba bayangkan doa kita kepada Tuhan, saat teduh kita kepada Tuhan, dengan saat kita dalam kelimpahan. Ya, kita sudah punya rumah besar, kita sudah punya mobil yang mahal, kita sudah punya perusahaan yang hebat. Apakah kita masih berdoa dan melakukan saat teduh seperti kita masih hidup dalam pas-pasan tadi? Tentunya tidak, Bapak Ibu. Saat kita menderita, saat kita hidupnya pas-pasan, kita berdoa dengan air mata. Kita berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, Tuhan bela saya. Tapi begitu kita mengejar kekayaan, kita akan terjatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan tadi dikatakan. Secara tidak sadar bahwa kekayaan itu bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Kekayaan itu bisa membuat kita meninggalkan saat teduh yang begitu indah. Doa-doa yang begitu mengerang, berseru-seru kepada Tuhan. Kenapa? Karena semua yang baik itu, ya, yang baik itu telah diganti dengan kekayaan, dengan uang, dengan berbagai kenyamanan yang kita dapatkan di dunia ini. Oleh sebab itu saya tidak pernah menemukan di sini berbagailah orang yang kaya raya.
Saya tidak pernah menemukan ayat ini, Bapak Ibu. Yang saya temukan adalah asal ada makanan dan pakaian, cukup. Ya, asal ada makanan dan pakaian, cukup. Waktu saya merenungkan ini, dan ayat ini telah menjadi rema buat saya. Saya mulai belajar untuk melepaskan hak saya, Bapak Ibu. Saya mulai melepaskan keterikatan saya dengan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup saya. Karena kalau saya tidak melepaskan diri saya dari kesenangan dunia, kenyamanan dunia, maka saya bukanlah pelaku firman Tuhan. Saya percaya kita setuju berkata bahwa hidupku bukan aku lagi. Kita telah ditebus oleh darah Yesus yang mahal. Harganya sudah lunas dibayar. Hidup kita ini milik Tuhan. Apa yang ada pada kita ini titipan Tuhan, Bapak Ibu. Titipan Tuhan, Bapak Ibu. Bukan milik kita. Saya pernah mendengar seorang hamba Tuhan berkata, orang Kristen yang mengerti, dia akan berkata, aku cuma bendaharanya Tuhan. Aku bukan pemilik harta kekayaan yang aku miliki. Aku cuma bendaharanya Tuhan. Dan kalau Tuhan menyuruh aku menolong, menyumbang, menopang pekerjaan Tuhan, maka saya hanya harus menyalurkannya. Keputusan adalah di tangan Tuhan. Waktu saya mendengar hamba Tuhan ini berkata, betul, hidupku bukan aku lagi. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus yang mahal. Harganya sudah lunas dibayar. Ini butuh pemahaman, butuh pengertian yang butuh kesabaran, Bapak Ibu. Butuh penguasaan diri, melepaskan diri dari berbagai kenyamanan. Daging kita ini maunya yang enak-enak, Bapak Ibu. Coba, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu yang sini. Kalau makan, bukankah kita mau yang enak-enak? Kalau kita mendandani tubuh kita, maunya yang enak-enak, ya kan? Kalau kita pergi jalan-jalan, maunya yang enak-enak. Dan semakin bertambahnya kekayaan kita, semakin nyaman hidup kita. Dan hati-hati, saat kenyamanan telah menjadi pilihan kita, maka Tuhan tidak lagi penting dalam hidup kita. Tuhan nggak penting kok. Dan kita mulai mengurangi. Yang tadinya doa pagi 1 jam, mungkin cukup 5 menit, 10 menit. Mungkin dulu kita membaca firman Tuhan, kita bangun jam 4, jam 5 pagi, kita baca firman Tuhan, 1 fatsal. Ya, untuk mencari Tuhan, mengenal Tuhan, mengalami Tuhan. Maka setelah kita memilih kenyamanan yang daripada dunia, maka kita tuh sudah tidak ada waktu untuk membaca Alkitab begitu lama. Bukan lagi 1 fatsal, mungkin hanya 1 ayat. Itu pun dengan terburu-buru. Ya, daripada saya nanti kena hukuman Tuhan, saya baca aja. Tapi ya 1 ayat lah. Saya sibuk kan, sibuk kerja, sibuk cari uang, sibuk berinvestasi. Ini akan semua merubah cara kita berpikir. Ya. Bagaimana supaya kita tidak seperti orang yang ya. Saya lagi tidak mau jual kekayaannya dan membagikan kepada miskin. Padahal Tuhan berkata, jika engkau menjadi sempurna, segala milikmu bagikan kepada orang miskin. Tapi orang kaya itu membalikkan badannya dan dia meninggalkan Yesus. Dia kecewa, sangat banyak hartanya. Ya, tetapi kita tidak mau seperti orang kaya itu. Kalau kita kaya, kita mau menjadi saluran berkat. Kalau kita diberkati, kita mau berbagi berkat kepada orang lain. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita, mari kita katakan itu hanya titipan. Saya cuma bendaharanya Tuhan.
Kalau Tuhan menyuruh saya membantu, menyumbang, menopang, menolong orang lain, menopang pekerjaan Tuhan, saya harus lakukan. Ya, saya tutup dengan Amsal 4 ayat 23. Apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak terjerat dengan kekayaan Bapak Ibu? Ya, supaya kita tidak terjerat. Amsal 4 ayat yang ke-23 ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya ulangi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ternyata yang harus dijaga bukan rumah kita, mobil kita, perusahaan kita, gudang kita, kantor kita, bukan Bapak. Yang paling penting untuk dijaga adalah hati kita. Karena dari sinilah terpancar kehidupan. Mari kita masing-masing jaga hati kita sampai Tuhan datang menyebut kita. Jaga hati kita dari semua ketamakan. Jaga hati kita dari semua keserakahan. Jaga hati kita dari semua kepemilikan akan dunia ini. Jaga hati kita supaya kita tetap melekat kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa sebentar, Bapak Ibu. Saya mohon izin, hanya Roh Kudus yang bisa menolong kita. Roh Kudus yang mengajar kita firman, mengingatkan kita firman. Hanya Roh Kudus yang bisa memberi kita hati yang baru, roh yang baru. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami tidak boleh terikat dengan kekayaan. Kami tidak boleh tamak dengan kekayaan. Tapi kami harus mengumpulkan harta di sorga. Kami harus menjadi miskin di hadapan Allah. Kami tidak boleh punya rasa memiliki Tuhan. Kami harus melepaskan dari semua ikatan-ikatan dari dunia ini. Dari kenyamanan-kenyamanan dunia ini juga. Tuhan, kami harus kembali kepada firman Tuhan. Kami harus kembali kepada kebenaran Tuhan. Dan malam hari ini kami mohon Roh Kudus urapi kami. Roh Kudus penuhi kami. Roh Kudus kuasai hati dan pikiran kami. Roh Kudus beri kami hati yang baru, roh yang baru. Roh Kudus tolong sadarkan kami kalau kami telah berbelok jalan. Kami telah meninggalkan Tuhan kasih kami yang mula-mula kepada Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, tolong kami supaya kami dapat segera kembali kepada rencana Tuhan saja. Kembali kepada peraturan Tuhan tentang kami hidup di dunia ini. Dan Roh Kudus siapkan kami untuk masuk dalam pengangkatan atau rapture. Karena kami tahu bahwa rumah kami di sorga jauh lebih indah daripada rumah kami di bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkati semua Bapak Ibu yang sudah mendengarkan firman Tuhan malam ini, dan biar firman-Mu tertanam, terukir, termeterai dalam setiap loh hati kami. Hamba selesai berdoa, tapi Roh Kudus tidak pernah selesai untuk berproses dalam hidup kami. Supaya Roh Kudus membebaskan, melepaskan, memerdekakan kami dari berbagai ikatan-ikatan yang berasal dari dunia ini. Kami hanya boleh mengikat diri kepada Yesus saja, supaya kami boleh mendapat hidup yang kekal. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami sudah berdoa. Haleluya, mari kita semua katakan amin. Saya kembalikan kepada Bu Elia, terima kasih. Ya, terima kasih buat Pak Isa Yongki ya, firmannya luar biasa tentang tema orang kaya sukar masuk surga. Ini sudah terjawab ya dengan banyak ayat ini sudah di sini katakan yang berbahagia itu orang yang miskin di hadapan Allah ya, karena mereka akan mendapatkan surga. Tapi orang kaya ini sukar masuk menerima surga, karena itulah yang tadi Pak Yongki katakan dia terikat dengan harta kekayaannya ya. Iya Bu, iya Bu. Betul, tadi firman dikatakan ini luar biasa menegur kita semuanya ya. Di sini betul firman Tuhan katakan juga asal ada makanan dan pakaian cukup ya, tapi seringkali kita tuh suka nggak cukup-cukup ya. Nah itulah manusia keserakahannya ya. Nah di sini
banyak di sini yang dikatakan tadi di firman ya. Di sini kita juga jangan sampai kita ada keangkuhan hidup ya dengan mata ya, jangan mencintai dunia. Tapi justru saat ini banyak orang yang mengejar harta ya, mengejar kekayaan. Kenapa? Karena mereka itu takut miskin sebetulnya ya. Sebetulnya tadi betul firman katakan, asal bisa makan sudah cukup ya. Nah, kecuali kalau banyak orang yang bilang nggak cukup, masih kurang. Nah, itulah yang dikatakan keserakahan ya, manusia nggak bisa bersyukur. Di sini firman meneguhkan kepada kita juga banyak ayat-ayat yang tadi saya catatkan ya di sini. Di mana di 1 Timotius 6 ayat 8 ya, ayat 7 sampai dengan 8 di sini dikatakan jelas, ya 1 Timotius 6 ayat 7 ya Pak, betul ya ayat 7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Betul, kita lahir telanjang, kembali kita juga akan telanjang ya, tidak membawa apa-apa. Yang dibawa itu ya betul tadi perbuatan, buah-buah roh yang mau Amin. dipenuhi firman, yang bisa melaksanakan kehendak Tuhan. Seringkali dunia menjebak kita karena dengan mata melihat, dengan pikiran mengingini ya Pak. Nah Amin. disinilah yang Betul. benar tadi firman katakan di Amsal 4 ayat 23, jagalah hati ya dengan segala kewaspadaan, karena dari situ tuh akan terpancar kehidupan. Nah di sini ada memang seperti itu juga Pak. Orang udah diberkati, dibilangnya nggak cukup, kurang, terus malah bilangnya nggak ada uang. Bayangin ada berani orang bilang mati-matian nggak punya uang. Di situ kejadian imannya perkataan gitu ya terjadi nanti nggak punya uang. Iya, iya. Karena ketakutan. Ya, nah inilah makanya kita ngomong harus positif tuh ya. Di sini firman dikatakan ya dan amin. Kenapa? Karena Tuhan yang mengatakan asal ada makanan dan pakaian sudah cukup. Ya, kadang-kadang pakaian juga kita melimpah, betul nggak? Ada berapa lemari gitu ya. Orang Iya, itu ya udah beli baju, lihat ini pengen baju lagi. Tapi ya itulah manusia dasarnya ya. Tapi ini firman memang betul menguatkan kita semuanya ya di sini. Tadi dikatakan di Matius 6 ayat 21, Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Saya nggak keburu kok catat ya. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17, tidak boleh dengan perkara dunia ini ya. Di sini juga dikatakan ya firman ini meneguhkan kita semuanya menjadi berkat di Matius 5 ayat 3, betul lah, berbahagialah yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Yang miskin ini apa? Kita cuma dengar kabar orang ya happy jalan-jalan bisa kemana-kemana, tapi kita berbahagia kalau kita nggak punya hati iri, nggak punya hati dengki ya, nggak punya hati jahat sama orang. Berbahagialah kita kalau punya hati tulus, kalau punya hati kita senang lihat orang senang, betul nggak Pak? Jangan betul. sampai ada orang lihat orang berbahagia orang nggak suka gitu ya, tapi orang lihat menderita dia suka gitu ya. Nah Iya, iya. itulah yang hatinya busuk, ya betul. Tapi di sinilah kita berbahagia kalau kita memang ada kemurnian ya. Melihat sesuatu yang yang orang berhasil tuh kita senang gitu ya. Mungkin kita nggak Iya, berhasil, tapi orang lain berhasil tuh kita udah cukup, udah senang. Ya iya. betul, tadi kata Bapak katakan, orang tua biasanya betul, dulunya miskin, ya ingin udah kaya, nggak mau yang tadi Pak Yongki katakan ya, anak cucunya nanti ikut jadi miskin ya, jualan roti atau apa gitu ya, pengen Iya, iya, iya. berhasil, pengen sukses. Nggak Iya, salah, itu memang baik gitu ya. Nggak salah juga, itu memang baik ya. Tapi itulah, seringkali kekhawatiran ini kita lupa gitu ya. Zaman dulu oke, zaman sekarang ini udah percepatan ya. Cara berpikirnya juga dan sekarang cepat anak sekarang. Kita belum nyampe, anak saya udah nyampe pikirannya gitu ya. Lebih cepat, lebih pandai, lebih cerdas nangkep gitu ya. Kadang-kadang kalau kita bicara sama anak muda ini, dia lebih cepat. Contohnya apa yang lebih cepat? Soal HP aja ya Pak ya. iya, iya, Belum ngerti tuh anak udah ngerti. Padahal nggak ada yang ngajarin gitu ya. Tek tek tek. iya, Kata saya ini saya udah lewat kali ya pikiran saya nggak nangkep-nangkep gitu ya. Anak iya, sekarang itu betul ya.
anak kecil aja udah pinter gitu ya. Sepikir memang ini percepatan. Ya, nah di sini lah. Jadi kita harus memberikan solusi firman ini ya. Jangan sampai nanti anak kita sudah kaya, takabur, lupa sama Tuhan. Tapi ini firman harus ditanamkan karena firman itu adalah iya dan amin untuk menyelamatkan kita. Jadi kekayaan itu hanya sementara, bonus daripada Tuhan, tapi endingnya tetap kembali kepada Tuhan. Ingat kepada orang-orang yang membutuhkan, betul nggak Pak? Ya, menolong orang yang Betul. membutuhkan. Itulah yang luar biasa ya, yang indah di mata Tuhan. Kaya bukan untuk diri sendiri, betul. Kaya untuk membagi. Betul. Kadang uang itu hanya titipan aja sementara. Tapi Ya. bagaimana kita untuk melaksanakannya? Betul tadi Pak Yongki katakan, itu hanya sebagai bendahara aja. Ya, bukan untuk Ya. kita. Tapi untuk menolong Ya. orang yang betul-betul, saya setuju, amin. Amin banget ya. Kenapa? Karena inilah banyak orang yang saat ini ketakutan, Pak. Ketakutan apa? Miskin. Ketakutan apa? Nggak cukup. Ya, khawatirnya besar sekali. Padahal Tuhan sedang melihat dan sedang menguji kita. Ya, nah inilah banyak ujian-ujian yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tapi seringkali anak Tuhan tidak teruji. Gagal, kenapa? Yang tadi saya bilang ke Pak Yongki, karena banyak intimidasi ya dengan pembicara-pembicara yang kacau balau, betul nggak Pak? Akhirnya bingung Ya, mana ya. yang benar, mana Ya. yang salah gitu ya. Kita tuh jadi bingung sendiri gitu ya. Tapi betul kalau kembali kepada Babel, itu yang benar-benar kita nggak takut lagi, tapi Iya, percaya iya. ya. Ya, Bu Terima Eli. kasih Pak Yongki, ini luar biasa ya. Ya, Orang sama-sama. kaya sukar masuk surga, betul, suka masuk surga ya. Tapi orang miskin juga kalau nggak melakukan juga tetap tidak bisa masuk surga. Karena ada satu hal yang harus dilaksanakan adalah firman harus dilaksanakan. Dan harus digenapi dan harus dilakukan. Maka lihat, orang kaya dan orang miskin akan berlomba. Tapi kalau orang kaya ini bisa melepaskannya tadi kata Pak Yongki, dia lolos ujiannya, betul nggak Pak? Lulus ujiannya, dia bisa bersandar kepada Tuhan. Nah, di sini. Jadi orang kaya sukar masuk surga ini karena terikat dengan mamon ya Pak. Waktu Ya, kekayaannya. ya, suruh lepaskan dia tidak bisa melepaskannya. Lebih baik aku menghindar dari Tuhan, lebih baik aku udah berpaling. Banyak yang begitu Kak, Pak. Nanti pada akhir zaman akan teruji dan banyak yang gagal ya. Akhirnya mereka itu ikut dunia daripada aku meninggalkan hartanya. Nah, disinilah Bapak Ibu ya, ini jadi berkat firman untuk kita semua sampai nanti kalau Tuhan berkati, ingat ini semua bukan untuk kita tapi titipan Tuhan untuk diolah dan untuk dilaksanakan. Kemana harus kita alirkan, kita berjalan. Amin Pak. Terima kasih Pak Yongki ya, luar biasa firman-Nya. Ini ayat-ayatnya nanti saya akan renungkan lagi ayat-ayat ini untuk apa bisa diterapkan juga untuk anak-anak ya, anak-anak muda yang belum mengenal kebenaran ini harus diajarkan. Terima kasih Pak Yongki ya, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Derikson ya, angkat satu pujian. Saya minta doa syafaat. Saya minta untuk Siska ya, doa syafaat Bu Siska ya. Doa syafaat ya. Bu Siska? Bisa ya? Iya, Oke. Bu Elia, doa syafaat. Doa syafaat ya? Iya. Oke. Yuk, silakan Pak Derikson, angkat satu pujian. Ya, terima kasih buat hambanya Pak Yesaya Yongki ya. Jadi kalau kita lihat anak muda itu nggak sadar, berarti belum mengenal Yesus. Padahal sumber berkat, sumber kekayaan itu adalah Yesus ya. Dia takut karena hartanya banyak, sedih. Padahal kalau dia lakukan itu mungkin saja lebih dari 30, 60, 100 kali lipat Tuhan kembalikan yang dia bagikan kepada orang miskin itu. Kita akan berdoa syafaat. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku.
Tuhan. Waktuku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri nama dan kekuatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yesuslah sumber segala berkat, sumber segala kekayaan dalam segala keadaan. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Silakan. Ya, mari kita satukan hati untuk berdoa syafaat. Abba Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, kami ucap syukur Tuhan pada malam hari ini Kau kumpulkan kami kembali mendengarkan sebagian dari isi hati-Mu lewat hamba-Mu Pendeta Yongki. Tuhan, kami mengucap syukur untuk teguran-teguran yang mengingatkan nasihat-nasihat untuk kami di akhir zaman ini, untuk kami benar-benar bisa Tuhan memakai berkat-berkat yang Kau sudah berikan buat kami untuk mengutamakan kerajaan Allah. Untuk keinginan kami adalah menyenangkan hati Tuhan Yesus, untuk memakai segala berkat yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Untuk seberapa mungkin ya Bapa diutamakan adalah untuk pekerjaan Tuhan, untuk gereja hamba-hamba Tuhan di akhir zaman ini, sehingga kami banyak menabur untuk kerajaan surga, sehingga kami menyimpan harta kami di surga, bukan hanya menyimpan di bank atau investasi di dunia, tapi kami harus mengingat
untuk menyimpan di kerajaan surga. Tuhan, taruhlah itu dalam hati setiap kami, untuk kami benar-benar mematikan kedagingan kami. Roh Kudus mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, pakai setiap kami, berkati setiap kami, pakai kami jadi saluran berkat-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, Kau percayakan kami jadi bendahara-bendahara sorga yang dapat dipercaya, yang berkenan kepadamu. Terima kasih biar Roh Kudus yang pimpin setiap kami Tuhan dalam memakai segala berkat yang Kau sudah percayakan kepada kami. Bapak, kami ucap syukur untuk Pendeta Yongki yang sudah Kau kirim menyampaikan isi hati-Mu. Tanamkan terus firman-Mu Tuhan dalam hati setiap kami. Berkati Pak Yongki, istrinya, anaknya, Priska Tuhan, mantunya, semua Tuhan berkati keluarga ini, lindungi, tutup bungkus selalu dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Kemanapun hamba-Mu pergi, Kau utus menyampaikan isi hati-Mu, Kau berkati, Kau lindungi, tanda-tanda heran, mujizat menyertai pelayanan Pak Yongki. Kau pakai terus keluarga ini Tuhan, melayani-Mu sampai akhir zaman. Terima kasih Bapa, menjadi berkat bagi banyak orang, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Elia, Pak Kimto, Michael, dan istrinya juga. Berkati keluarga hamba-Mu ini ya Bapa. Mereka yang sungguh-sungguh berharap hanya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, berkati segala keperluan Bu Elia, Pak Kimto. Berkati pekerjaan Michael, istrinya. Terima kasih, lindungi mereka, tutup bungkus darah Yesus. Pakai selalu mereka, Kau kirim, Kau utus Bu Elia kemanapun dia pergi untuk memberitakan firman-Mu, Kau lindungi, tutup bungkus dengan darah Yesus. Terima kasih Bapa, Bu Elia jadi berkat bagi banyak orang untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Bapa untuk bangsa negara Indonesia, untuk Presiden Prabowo, Wakil Presiden Pak Gibran, semua para menteri kabinet, semua anggota DPR, MPR, TNI, Polri, semua Tuhan, pejabat sampai ke RT, RW, lurah semua. Biar Kau berikan roh takut akan Tuhan. Biar mereka sungguh-sungguh melakukan segala tugas-tugas sesuai dengan jabatan mereka. Dengan takut akan Tuhan. Dengan mementingkan kepentingan rakyat banyak, Bapa. Lindungi Indonesia. Satukan selalu Indonesia, Tuhan. Berkati rakyatnya ya Bapa. Selamatkan seluruh rakyat Indonesia. Darah Yesus itu bungkus seluruh wilayah Indonesia. Jauhkan dari segala bencana alam Tuhan. Jauhkan dari segala angin topan, segala gempa bumi atau bencana alam Tuhan. Lindungi rakyat Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni semua bangsa Indonesia. Terima kasih Roh Kudus, Engkau selalu menjagai bangsa Indonesia menjadi biji mata-Mu. Bapak, terima kasih Tuhan untuk pada malam hari ini. Berkati setiap kami yang telah hadir pada Zoom ini. Biar sekali lagi firman-Mu itu sungguh-sungguh Kau materaikan dalam hati setiap kami. Biar kami bukan hanya mendengarnya, tapi kami melakukannya. Dan firman-Mu itu menjadi benih yang subur tumbuh di hati kami dan menghasilkan buah berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, biar kami menyenangkan hati-Mu di akhir zaman ini. Biar kami semakin intim dengan Engkau. Walaupun Kau berkati setiap kami berlimpah, supaya kami selalu mengutamakan Engkau. Waktu-waktu saat teduh selalu bersama Engkau, tidak pernah berubah Tuhan hati kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan ya. Kita terima berkat. Nanti kita saringkan firman ini. Mari kita angkat kedua tangan. Ora mata kata kara masikin atau kome mata kata kara masikin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat kehidupan, biarlah rohmu tetap menyala-nyala sampai Tuhan menjemput di atas awan-awan yang permai. Mari saudara yang percaya kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.
Puji Tuhan.